Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandika Kusmananda. Saya dari akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan. Di sini saya akan menjelaskan definisi pendapatan LRA. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan RA yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain, pendapatan daerah yang sah. Dan contoh di atas sini. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LA yaitu pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembangan pendapatan yang sifatnya tidak berulang non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukan koreksi. Pengembalian yang sifatnya normal, sistemik, dan berulang recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapat. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto yang tidak mencatat jumlah neto setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Oke, di sini ada klasifikasi pendapatan LO, yaitu yang pertama pendapatan pajak LO, pendapatan bukan pajak LO, pendapatan hibah LO, dan pendapatan lainnya. Definisi pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Kemudian ada klasifikasi pendapatan LO, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan kemudian contoh di atas. Dan prinsip akuntansi pendapatan daerah LA adalah pendapatan LO diakui saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan LO. Pendapatan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperlukan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, pendapatan direalisasi adanya aliran untuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Ada juga kode akun LRA yaitu kode 4-7 dan kode akun LO dari kode 8-9. Pencatatan pendapatan yang diterima PPKD, Jurnal LO, RK PPKD pada pendapatan LO. Jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Dan pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan Jurnal LO, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Jurnal LRA yaitu perubahan SA pada pendapatan RA. Ada juga pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD yaitu RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Contoh diterima dana alokasi umum dari pemerintahan pusat sebesar 1,2 triliun. Jurnal LO yaitu RK PPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sejumlah 1,2 triliun. Dan Jurnal LRA yaitu perubahan SA pada pendapatan transfer dana alokasi sebesar 1,2 triliun. Dan ada juga contoh diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnal LO, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah
Dinas Perhubungan LO sebesar 60 juta. Jurnal LRA perubahan SA pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan RA sebesar 60 juta. Contoh, Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke Bendahara Umum daerah sebesar 60 juta. Jurnalnya yaitu RK PPKD pada kas di Bendahara Penerimaan sebesar 60 juta. Penyajian yaitu pendapatan RA disajikan di laporan realisasi anggaran LRA, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional LO. Ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberi pinjaman kepada pihak lain. Jenis piutang. Yang pertama, piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintahan yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Yang kedua, piutang lainnya yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Pencatatan piutang yaitu piutang pada pendapatan LO. Penyajian disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan. Contoh, pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia sebesar 60 juta. Jurnalnya yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta. Sekian penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.